Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini Antika dari kelas MJ101, mata kuliah Ekonomi Mikro, dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, SE, MM, COPD. Di sini saya akan membahas tugas UAS terkait mata kuliah Ekonomi Mikro tentang keterkaitan pasar mie instan di Indonesia dengan oligopoli. Baik, langsung saja saya mohon izin untuk share screen materinya. Oligopoli, pasar mie instan di Indonesia. Pengertian oligopoli, oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna karena hanya terdapat beberapa produsen atau perusahaan yang jumlahnya tidak sebanding dengan konsumen. Ciri-ciri oligopoli yang pertama, sedikit penjual, kedua, produknya homogen, ketiga, terdapat dua perusahaan atau lebih, dan yang keempat, modal cukup besar dan harga produk relatif sama. Struktur pasar. Struktur pasar oligopoli adalah hanya ada beberapa penjual yang menawarkan produk serupa. Berikut adalah contoh pasar oligopoli. Ada Grab, Gojek, lalu ada juga di bidang telekomunikasi seperti Indosat, Telkomsel, XL, di bidang makanan, ada Indofood, ABC, lalu ada juga di bidang tembakau seperti Gudang Garam, Jarum, atau Sampurna. Berikut adalah grafik oligopoli. Oligopolis berada pada keseimbangan pada saat MR sama dengan MC, titik D, dengan jumlah output Q1. Berikut adalah studi kasus pasar mie instan di Indonesia. Di sini saya mengambil tema eh, perusahaan mie instan di Indonesia dan keterkaitannya dengan oligopoli. Menurut dua sumber di internet, yaitu Databooks dan Detikfood yang sudah saya cari, pada tahun 2022, Indonesia adalah negara pengkonsumsi terbesar mie instan setelah Tiongkok, di mana jumlahnya yaitu sekitar 14,26 miliar. Untuk wilayah terbesar di Indonesia yang mengkonsumsi mie instan ada di wilayah Murung Raya, tepatnya di Kalimantan Tengah. Tercatat sebagai kota dengan level konsumsi mie instan tertinggi di Indonesia. Masyarakat di kota ini mengkonsumsi kira-kira 0,4 porsi mie instan per kapita per minggu pada tahun 2021. Berikut adalah kondisi pasar mie instan di Indonesia. Terdapat beberapa produsen mie instan di Indonesia, di antaranya PT Indofood, di mana untuk produknya yaitu ada Indomie, Sarimi, Supermie, Popmie, dan Misakura. Yang kedua ada PT Wings Food, produknya yaitu mie sedap, mie sukses, soya mie glass. Ada PT ABC, untuk produknya yaitu mie ABC, selera pedas, dan ABC Cup. Ada PT Jakarama Taman Food, untuk produknya yaitu mie Gaga 100. Lalu ada PT Mayora, di mana produknya adalah mie gelas dan bakmi mewah. Walaupun pasar oligopoli sulit untuk dimasuki oleh produsen baru, tapi hal ini tidak menutup kemungkinan bagi produsen baru seperti PT Lemonilo Indonesia Sehat yang baru meluncurkan produk Lemonilo pada tahun 2017, di mana sampai saat ini produk tersebut banyak diminati oleh konsumen. Produk mie instan yang dijual homogen terdireferensiasi. Ini adalah contoh kedua kondisi pasar mie instan di Indonesia, yaitu seiring waktu, mie instan juga hadir di berbagai rasa, dengan berbagai rasa khas Nusantara, seperti rasa rendang, soto ayam, sambal matah, dan masih banyak lagi.
Produsen mie instan berlomba-lomba untuk membuat ide kreatif dan inovasi terbaru dari mie instan untuk dapat merebut pasar konsumen. Bahkan ada beberapa produk mie instan memproduksi mie instan dengan non-MSG atau rendah kalori dan sodium untuk merebut hati konsumen. Nah, berikut adalah kondisi pasar mie instan di Indonesia. Kita lihat dari website topbrandaward.com. Persaingan pasar mie instan di Indonesia bukan saja melainkan tentang harga, melainkan juga tentang non-harga, di mana ini terbukti walaupun harga mie instan lebih murah dibanding produk lainnya, namun konsumen tetap membeli produk yang ia sukai. Hal ini berkaitan dengan loyalitas pelanggan dan selain itu strategi pemasaran juga sangat berpengaruh. Contohnya, memanfaatkan influencer untuk model iklan suatu produk. Nah, ini juga dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut. Nah, terdapat juga market leader yang memimpin industri mie instan di Indonesia, seperti PT Indofood. Berikut adalah datanya dari sumber Trok Brand. Kita bisa lihat Indomie menempati urutan pertama, brand pertama sejak 4 tahun terakhir, di mana Indomie ini adalah salah satu produk dari PT Indofood. Lalu diikuti oleh mie sedap, Sarini, dan Gagah. Nah, ini adalah survei singkat saya di Instagram terkait merek mie instan yang banyak diketahui oleh orang. Nah, di sini kita dapatkan hasil bahwa eh, orang-orang banyak mengetahui produk Indomie sebanyak 3 responden, Sarimi 2 responden, mie sedap 3 responden, Super mie 2 responden, dan mie Lemonelo 1 responden. Di mana Indomie, Sarimi, dan Super mie ini merupakan produk dari PT Indofood. Nah, eh, bisa kita lihat PT Indofood untuk saat ini di Indonesia masih memegang top brand nomor satu ya untuk mie instan di sini di Indonesia. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama faktor utama yang mendorong pertumbuhan pertumbuhan pasar mie instan adalah biaya rendah. Terdapat berbagai macam rasa dan waktu memasak yang minimal. Yang kedua, mengkonsumsi mie instan dianggap sebagai menghemat biaya dan waktu juga, sehingga menjadi alternatif untuk mengurangi biaya hidup. Lalu yang ketiga, mie instan menjadi makanan yang sangat digemari di Indonesia karena mie instan dipandang sebagai pengganjal perut yang cukup praktis. Saran sebagai pembuat presentasi ini adalah saran saya adalah bagi produsen diharapkan dapat terus mempertahankan kualitas produknya agar konsumen puas dengan pilihannya. Lalu yang kedua, produsen diharapkan dapat berinovasi terus-menerus seiring perkembangan zaman. Lalu yang ketiga, bagi konsumen diharapkan lebih memperhatikan kesehatan. Walaupun mie instan praktis, sebaiknya jangan mengkonsumsi terlalu sering karena membahayakan kesehatan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.